Assalamualaikum, halo teman-teman. Kita udah sampai di bab 14. Ayo kita lanjut lagi baca buku Atomic Habit. Perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk dari James Clear. Jangan lupa ya teman-teman untuk membeli buku aslinya Atomic Habit dari James Clear di toko-toko buku terdekat rumah kalian semua. Jangan lupa juga klik like dan subscribe, terus share video ini kalau memang bagus dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar, setelah ini buku apa lagi sih yang pengen teman-teman dengar buat temenin kegiatan, aktivitas teman-teman sehari-hari. Lanjut ya teman-teman, bagaimana menjadikan kebiasaan baik tak terhindarkan dan kebiasaan buruk mustahil. Pada musim panas 1830, Victor Hugo merasa mustahil memenuhi tenggat yang telah ditentukan. 12 bulan sebelumnya, pengarang Perancis itu menjanjikan buku baru kepada penerbitnya. Namun alih-alih menulis, ia menghabiskan tahun itu untuk proyek lain, menghibur tamu-tamunya, dan membuat penulisan naskahnya terbengkalai. Kesal melihat kenyataan itu, penerbit Hugo menanggapi dengan menetapkan tenggat kurang dari 6 bulan, buku itu harus selesai pada Februari 1831. Hugo meracik rencana yang ganjil untuk memerangi kecenderungan menunda kewajiban. Ia mengumpulkan semua pakaian dan menyuruh asistennya menyimpan semua itu di sebuah koper besar. Tidak ada yang tersisa kecuali sehelai syal besar. Karena tidak memiliki baju yang pantas untuk pergi keluar rumah, ia tetap di ruang kerjanya dan menulis habis-habisan selama musim gugur dan musim dingin 1830. The Handbook of Notre Dame terbit 2 minggu lebih awal pada 14 Januari 1831. Terkadang kesuksesan itu hampir seperti menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik sebagai sesuatu yang mudah dan kebiasaan-kebiasaan buruk sebagai sesuatu yang sulit. Ini kebalikan dari hukum ketiga perubahan perilaku, menjadikannya sulit. Jika terus-menerus mengalami kesulitan dalam mewujudkan rencana-rencana Anda bisa mengambil contoh dari Victor Hugo dan menjadikan kebiasaan-kebiasaan buruk lebih sulit dengan menciptakan sesuatu yang oleh psikolog disebut alat penjaga komitmen. Alat penjaga komitmen adalah pilihan yang Anda buat saat ini untuk mengendalikan aksi-aksi Anda pada masa mendatang. Ini cara untuk menelikung perilaku di masa mendatang. Membuat Anda hanya menjalankan kebiasaan baik dan membatasi Anda dari kebiasaan buruk. Ketika Victor Hugo menjauhkan pakaian resminya supaya bisa berfokus menulis, ia menciptakan alat penjaga komitmen. Ada banyak cara untuk membuat alat penjaga komitmen. Anda dapat mengurangi makan berlebihan untuk membeli bahan makanan dalam kemasan kecil, bukan kemasan besar. Anda dapat secara sukarela memasukkan diri ke daftar orang terlarang di situs judi online agar tidak dapat masuk ke situs itu di masa mendatang. Saya bahkan pernah mendengar atlet yang harus mengatur berat badan untuk ikut dalam kompetisi memilih meninggalkan dompet di rumah selama seminggu sebelum menimbang supaya tidak tergoda untuk membeli makanan cepat saji. Contoh lain, teman saya juga sesama pakar kebiasaan, Nir et membeli outlet timer, yaitu alat pengukur waktu yang dipasang antara router internet dan colokan listrik. Pada pukul 22 setiap hari, outlet timer itu memutus aliran listrik ke router. Ketika internet menghilang, semua orang tahu itu waktunya berangkat tidur. Alat penjaga komitmen bermanfaat karena memungkinkan Anda mengambil keuntungan dari tujuan-tujuan baik sebelum Anda beresiko jatuh ke dalam godaan. Setiap kali berusaha mengurangi asupan kalori, misalnya, saya akan meminta pelayan mengambil separuh dari jatah saya sebelum disajikan. Kalau saya menunggu sampai pesanan datang lalu berkata pada diri sendiri, aku hanya akan makan setengahnya, itu tidak akan pernah berhasil.
Yang penting adalah mengubah tugas sehingga diperlukan upaya lebih banyak untuk menyimpang dari kebiasaan baik daripada untuk memulainya. Bila merasa termotivasi untuk mempertahankan bentuk tubuh, daftarkan diri ke latihan yoga dan datanglah sebelum latihan dimulai. Jika berhasrat sekali untuk memulai bisnis, hubungi pengusaha yang Anda hormati dan minta jadwal untuk berkomunikasi. Ketika waktunya beraksi, cara satu-satunya untuk mangkir adalah membatalkan pertemuan dan memerlukan upaya dan mungkin mengharuskan Anda kehilangan uang. Alat menjaga komitmen memperbesar peluang Anda akan melakukan hal yang benar di masa mendatang dengan membuat kebiasaan-kebiasaan buruk sulit terwujud pada masa sekarang. Bagaimanapun, kita bisa berusaha lebih baik lagi. Kita bisa menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik tak terhindarkan dan kebiasaan-kebiasaan buruk mustahil. Cara mengotomatiskan kebiasaan dan tidak pernah memikirkannya lagi. John Henry Patterson dilahirkan di Dayton, Ohio pada 1844. Ia menghabiskan masa kanak-kanak melakukan kewajiban di pertanian keluarga dan penggergajian ayahnya. Setelah bersekolah di Dartmouth, Patterson kembali ke Ohio dan membuka toko perbekalan kecil untuk pekerja tambang. Kelihatannya peluang yang bagus. Tokonya hampir tidak mempunyai saingan dan pembelinya stabil. Tapi pendapatannya tak kunjung membaik. Belakangan Patterson mendapati karyawan-karyawannya mencuri. Pada pertengahan 1800-an, pencurian oleh karyawan adalah masalah yang umum. Bukti pembayaran disimpan di laci, terbuka, dan dapat dengan mudah diubah atau dihilangkan. Tidak ada kamera video untuk memantau perilaku, dan tidak ada perangkat lunak untuk melacak transaksi. Kecuali Anda dapat mengawasi karyawan setiap saat sepanjang hari atau melakukan semua transaksi sendiri, mencegah pencurian adalah sesuatu yang sulit. Waktu berusaha memecahkan kesulitannya, Patterson tak sengaja melihat iklan untuk temuan baru yang disebut Ritti's Incorruptible Cashier, alat yang dirancang oleh orang yang juga tinggal di Dayton bernama James Ritty. Itu adalah mesin kasir pertama. Mesin itu secara otomatis mengunci laci sehingga uang dan bukti bayar tetap berada di dalam setelah tiap transaksi. Patterson membeli dua, masing-masing seharga $50. Pencurian oleh karyawan di tokonya hilang dalam semalam. Dalam 6 bulan berikutnya, usaha Patterson melonjak dari rugi ke perolehan laba sampai $5.000, setara dengan lebih dari $100.000 saat ini. Patterson sangat terkesan oleh mesin itu, sehingga mengubah usahanya. Ia membeli hak cipta Ritty dan membuka National Cash Register Company. 10 tahun kemudian, National Cash Register mempunyai lebih dari 1.000 karyawan dan berada di jalan untuk menjadi salah satu bisnis paling sukses di zamannya. Cara terbaik untuk membongkar kebiasaan buruk adalah menjadikan pelaksanaannya tidak praktis. Perbesar hambatan sampai Anda bahkan enggan melakukannya. Hal cerdas dalam penciptaan mesin kasir adalah mesin itu mengotomatiskan perilaku etis dengan membuat pencurian praktis mustahil. Alih-alih mengganti karyawan, mesin itu mengotomatiskan perilaku yang lebih disukai. Sejumlah tindakan seperti memasang mesin kasir memberikan manfaat yang berulang. Pilihan yang hanya satu kali ini memang memerlukan sedikit kerepotan di awal, tapi menciptakan pertambahan nilai sejalan dengan waktu. Saya terpesona oleh gagasan bahwa pilihan tunggal dapat menghasilkan keuntungan berulang. Dan melakukan survei terhadap pembaca tentang aksi satu kali favorit mereka yang mengantar ke kebiasaan panjang yang lebih baik. Tabel di halaman berikut menyampaikan beberapa jawaban yang paling populer. Saya bertaruh seandainya orang rata-rata melakukan setengah saja dari tindakan satu kali di daftar ini, bahkan seandainya mereka tidak berpikir dua kali tentang kebiasaan-kebiasaan mereka, setahun dari sekarang banyak orang akan merasakan hidup yang lebih baik. Tindakan satu kali ini adalah cara langsung untuk menerapkan hukum ketiga perubahan perilaku. Hal itu memudahkan orang tidur dengan lebih baik, makan dengan lebih sehat, bekerja dengan lebih produktif,
menabung dengan lebih mudah, dan secara umum hidup dengan lebih baik. Ini ada tabel aksi 1 kali yang mengunci kebiasaan. Ada kolom nutrisi, kebahagiaan, tidur, kesehatan umum, produktivitas, dan keuangan. Di kolom nutrisi, membeli penyaring air untuk membersihkan air minum, memakai piring lebih kecil untuk mengurangi asupan kalori. Kebahagiaan, mengadopsi anjing, pindah ke lingkungan yang lebih ramai dan akrab. Tidur, membeli kasur yang bagus, membeli tirai gelap, memindahkan televisi dari kamar tidur. Kesehatan umum, menerima vaksinasi, membeli sepatu bagus untuk menghindari nyeri punggung, membeli kursi yang ergonomis atau meja untuk bekerja sambil berdiri. Produktivitas, berhenti berlangganan email, mematikan notifikasi dan mematikan suara kelompok ngobrol, menyetel ponsel ke mode tidak bersuara, menggunakan filter email untuk membersihkan inbox, menghapus aplikasi game dan media sosial. Keuangan, mendaftar ke program menabung otomatis, mendaftar ke pembayaran tagihan otomatis, menghentikan layanan televisi kabel, meminta penyedia layanan, memberi paket yang lebih murah. Tentu saja, ada banyak cara untuk mengotomatiskan kebiasaan-kebiasaan bagus dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Umumnya, cara itu melibatkan teknologi untuk membantu Anda. Teknologi dapat mengubah aksi-aksi yang biasanya sulit, menyebalkan, dan rumit menjadi perilaku-perilaku yang mudah, tidak merepotkan, dan sederhana. Teknologi adalah cara yang paling andal dan efektif untuk menjamin perilaku yang benar. Ini terutama berguna untuk perilaku-perilaku yang kebetulan jarang sekali menjadi kebiasaan. Hal-hal yang harus Anda lakukan sebulan sekali atau setahun sekali, seperti menyeimbangkan kembali portofolio investasi Anda, tidak pernah diulang cukup sering sampai menjadi kebiasaan. Jadi, dapat secara khusus memanfaatkan teknologi untuk mengingat bagi Anda. Contoh-contoh lain meliputi pengobatan. Resep dapat diarsipkan secara otomatis. Keuangan pribadi. Karyawan dapat menabung untuk pensiun dengan pemotongan upah secara otomatis. Memasak. Layanan pengiriman makanan dapat menggantikan acara belanja ke pasar. Produktivitas. Perambahan media sosial dapat dihilangkan dengan mengeblok situs web yang bersangkutan. Ketika mengotomatiskan sebanyak mungkin kehidupan Anda dapat mengerahkan usaha pada tugas-tugas yang belum bisa dilakukan oleh mesin. Tiap kebiasaan yang kita serahkan pada otoritas teknologi membebaskan waktu dan energi kita untuk tahap pertumbuhan berikutnya. Seperti yang ditulis oleh matematikawan dan filsuf Alfred North Whitehead, peradaban maju dengan memperbanyak jumlah operasi yang dapat kita kerjakan tanpa memikirkannya. Tentu saja, kekuatan teknologi juga dapat merugikan kita. Menonton secara maraton menjadi kebiasaan ketika Anda harus mengerahkan lebih banyak energi untuk berhenti melihat layar daripada lanjut mengerjakannya. Alih-alih mengharuskan kita memijit tombol untuk melanjutkan ke episode sebelumnya, Netflix atau YouTube mengaktifkan autoplay bagi Anda yang diminta dari Anda hanya membiarkan mata tetap terbuka. Teknologi menciptakan tingkat kenyamanan yang memungkinkan Anda beraksi dengan petunjuk-petunjuk dan keinginan-keinginan yang minimal. Cukup dengan merasa lapar, Anda bisa mendapatkan makanan yang dikirim sampai ke pintu. Cukup dengan merasa bosan, Anda dapat tersesat di tengah hutan rimba media sosial. Ketika upaya yang diperlukan untuk mewujudkan keinginan Anda menjadi hampir sama dengan nol, Anda tanpa sadar dapat hanyut oleh dorongan apapun yang muncul pada saat itu. Sisi buruk otomatisasi adalah ketika bisa mendapati diri beralih dari aksi mudah satu ke aksi mudah berikutnya tanpa menyediakan waktu untuk yang lebih sulit. Padahal mungkin yang sulit itu akan memberikan ganjaran lebih besar. Anda seringkali tanpa sadar merasakan ketergantungan yang sangat besar terhadap media sosial ketika sistem itu sedang mati. Itu karena ketika merasa bosan, meski hanya sepersekian detik, Anda langsung mengambil ponsel.
Mudah bagi kita untuk mengabaikan distraksi minor ini sebagai hanya untuk selingan kok. Tapi sejalan dengan waktu, pengabaian ini dapat terakumulasi menjadi masalah serius. Pembelaan terus-menerus untuk alasan hanya 1 menit lagi dapat menghalangi saya mengerjakan apapun yang terbilang sulit. Saya tidak sendirian, banyak orang menghabiskan lebih dari 2 jam per hari di sosial media. Apa yang dapat Anda perbuat dengan 600 jam tambahan per tahun? Sepanjang tahun ketika sedang menulis buku ini, saya bereksperimen dengan strategi manajemen waktu baru. Setiap Senin, asisten saya mereset password di semua akun sosial media saya, membuat saya tidak dapat mengaksesnya. Sepanjang minggu, saya bekerja tanpa gangguan. Pada hari Jumat, ia mengirimkan password baru kepada saya. Saya mempunyai seluruh akhir pekan untuk menikmati apa yang ditawarkan oleh media sosial. Sampai Senin pagi ketika ia mengganti password lagi. Jika Anda tidak punya asisten, minta bantuan teman atau anggota keluarga untuk melakukannya. Salah satu hal yang paling mengejutkan adalah betapa cepat saya beradaptasi. Dalam pekan pertama membebaskan diri dari media sosial, saya sadar bahwa saya tidak perlu memeriksa ponsel sesering sebelumnya. Dan saya yakin tidak perlu melakukannya tiap hari. Sebelumnya, hal itu begitu mudah sehingga menjadi pilihan utama atau default. Begitu kebiasaan buruk saya menjadi mustahil, saya mendapati sesungguhnya saya memang memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih bermakna setelah menghilangkan godaan mental dari lingkungan saya. Makan makanan yang sehat menjadi jauh lebih mudah bagi saya. Ketika bekerja untuk kebiasaan Anda, otomatisasi dapat menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik tak terhindarkan dari kebiasaan-kebiasaan buruk mustahil. Ini cara yang paling baik untuk mengunci perilaku di masa mendatang, alih-alih mengandalkan kekuatan kemauan pada saat ini. Dengan memanfaatkan alat penjaga komitmen, keputusan satu kali yang strategis, dan teknologi Anda dapat menciptakan lingkungan yang tak terhindarkan. Ruang tempat kebiasaan-kebiasaan baik tidak hanya sesuatu yang Anda harapkan, tapi juga yang secara virtual terjamin. Nah, teman-teman, kita masuk ke ringkasan bab. Kebalikan hukum ketiga, perubahan perilaku adalah menjadikannya sulit. Alat penjaga komitmen adalah pilihan pada masa sekarang dan mengunci perilaku lebih baik di masa mendatang. Cara terbaik untuk mengunci perilaku di masa mendatang adalah mengotomatiskan kebiasaan-kebiasaan Anda. Pilihlah satu kali, seperti membeli kasur yang bermutu atau mendaftar ke program tabungan otomatis, adalah aksi tunggal yang mengotomatiskan kebiasaan-kebiasaan di masa mendatang dan meningkatkan ganjaran sejalan dengan waktu. Menggunakan teknologi untuk mengotomatiskan kebiasaan adalah cara yang paling andal dan efektif untuk menjamin perilaku yang benar. Makasih banyak teman-teman udah dengerin video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat untuk aku dan teman-teman juga. Dan biar makin luas juga manfaatnya, jangan lupa share video ini ke teman-temannya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bab selanjutnya. Dadah.